Matius 24 ayatnya yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekarang kita sudah ada di penghujung akhir zaman dan ayat ini menasihatkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kelak kita akan diselamatkan dan masuk surga. Sedianya kita ambil sikap untuk berjaga-jaga, siap sedia. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan kita Yesus Kristus itu akan datang di kali yang kedua untuk jemput kita orang-orang percaya yang akan masuk surga menurut ukuran Tuhan. Berjaga-jaga dalam pengertian bahasa aslinya adalah tidak tidur sepanjang jaga malam. Siap sedia sambil memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Dan begitu juga kekristenan kita untuk berjaga-jaga, siap sedia menjelang hari Tuhan itu tiba. Dan kenapa kita harus berjaga-jaga? Sebab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Sehingga dengan berjaga-jaga dan tetap siap sedia, kita pasti akan menang dalam menghadapi masa-masa yang sukar yang akan datang. Kemudian berjaga-jaga dan siap sedia menjelang hari Tuhan tiba, sebab di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 bahwa bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya akan diukur, dikecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar jangan diukur, sebab telah diserahkan kepada antikris yang akan menguasai selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Dan jika berbicara bait suci Allah yang akan diukur, berarti kita akan lihat atau hubungkan dengan tabernakel sebagai berikut. Yang pertama, ada pintu gerbang untuk masuk di pelataran atau halaman. Kemudian ada mezbah korban bakaran, berbicara percaya pada pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan. Kemudian ada kolam pembasuhan, tempat bersih-bersih, berbicara tentang baptisan air. Kemudian masuk pintu kemah di ruang suci. Dan di dalamnya ada meja roti, berbicara limpah dengan firman Tuhan. Kemudian ada pelita emas 7 kaki dian, berbicara kepenuhan Roh Kudus. Lalu ada mezbah dupa, ini berbicara hidup di dalam doa dan penyembahan. Dan kitab Wahyu berkata, ukurlah anak-anak Tuhan yang masuk di dalam pelataran, percaya Yesus Kristus, lalu masuk dalam baptisan air, melimpah dengan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kemudian hidup di dalam doa dan penyembahan. Dan mereka-merekalah yang akan masuk dalam ukuran Tuhan untuk masuk dalam kekekalan di surga selama-lamanya. Dan yang cuma di halaman atau Kristen pelataran, yang cuma terima Yesus, percaya kepada Yesus dan dibaptis, Alkitab berkata, janganlah diukur sebab telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain atau kepada antikris untuk menginjak kota suci selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Untuk alami aniaya yang besar, memang masih ada kesempatan untuk bertahan, tetapi sangat sulit untuk bertahan dan sedikit kemungkinan mereka dapat bertahan sebab ada penganiayaan yang besar, penganiayaan yang luar biasa jika tidak sembah antikristus. Dan mereka-mereka yang hanya Kristen pelataran, yang artinya percaya Yesus oke, dibaptis oke, setia ke gereja oke, cinta Yesus
oke. Bahkan sebagai pelayan Tuhan dalam pelayanan tidak akan diukur, sebab hanya jadi orang Kristen sebagai pelayan Tuhan yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Dan digenapi apa kata Alkitab di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi mumpung masih ada waktu dan kesempatan, maka berusahalah untuk ambil sikap hidup cari perkenanan Tuhan. Tambahkan iman dan masuk di dalam ukuran Tuhan. Pasti terima janji Tuhan, diselamatkan. Dan jangan cuma jadi Kristen pelataran, Kristen di halaman, hanya percaya Yesus Kristus setia sebagai pelayan Tuhan, tapi tanpa pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.